Halo teman-teman para peternak babi. Di video kali ini saya akan membahas 6 kiat sukses ternak babi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilih bibit ternak babi yang baik. Bibit babi yang baik akan menghasilkan ternak babi yang gemuk-gemuk, yang pada akhirnya menguntungkan peternak babi itu sendiri. Jika ternak babinya gemuk, maka akan menghemat waktu peternak karena cepat dijual, menghemat pakan, dan menghemat biaya produksi yang lain. Jika ternak babi yang berasal dari bibit babi yang baik, maka bobot beratnya pun lebih besar dan otomatis menguntungkan peternak dalam harga jual. Harga jual ternak menjadi meningkat dan waktu pemeliharaan menjadi lebih singkat. Bibit ternak babi yang baik untuk babi pembibitan adalah ternak babi Yorkshire dan Landrace. Sedangkan bibit babi yang baik untuk babi penggemukan adalah babi Duroc. Yang kedua, usahakan ternak babi tidak boleh sakit. Agar ternak babi kita sukses, maka satu hal yang harus diperhatikan adalah ternak babi kita tidak boleh sakit. Jika sakit, maka performa ternak babi menurun dan menghasilkan bobot yang tidak memuaskan. Dan jika terjual juga dengan hasil yang kurang bagus. Jadi teman-teman, ternak babi harus diusahakan sehat terus, jangan sakit terus. Lalu caranya bagaimana agar ternak babi tidak sakit? Teman-teman harus memakai vitamin dan mineral 10 di pakannya. Jauhkan juga dari pakan lokal yang tidak seimbang nutrisinya. Perhatikan juga kebersihan kandang dan ternaknya, serta selalu injek vitamin B kompleks, vitamin E, dan vermectin disesuaikan dengan aturan pemakaiannya. Vitamin dapat disuntik setiap saat tanpa ada efek sampingnya. Yang berikut, yang ketiga, indukan babi betina harus birahi terus. Normalnya 1 bulan setelah disapi, induk babi akan birahi lagi. Jika tidak birahi lagi, maka ada kesalahan terkait manajemen pakan indukan. Pakan indukan yang dikasih harus terdiri dari campuran dedak jagung atau ampok, dedak padi atau gandum, tepung ikan, konsentrat, premix, dan mineral 10. Campuran pakan ini wajib dan tidak boleh memakai pakan rumahan atau dari restoran atau kafe. Selain itu juga tidak boleh ada campuran batang pisang, ampas tahu, dan lain-lain karena tidak sesuai takarannya. Sebaiknya beberapa bahan ini harus Anda campur sendiri, baru kasih ke indukan babi yang dijadikan calon pembibitan atau induk babi yang sudah melahirkan. Selama bunting dan menyusui, Anda wajib memakai pakan ini. Contoh campuran pakan tersebut dapat Anda lihat linknya di deskripsi video ini. Selain itu juga Anda bisa pakai saja pakan toko yang dijual. Namanya pakan lengkap yang berbentuk pelet. Pelet itu yang berbentuk butiran, bukan yang berbentuk halus. Kalau yang halus namanya konsentrat. Contoh pakannya saya taruh link videonya juga di deskripsi video ini. Silakan Anda cek dan nonton setelah video ini. Yang berikut, yang keempat, beternak babi pembibitan. Setelah 5 tahun lebih beternak babi, saya mengambil kesimpulan bahwa
Kiat sukses ternak babi yang keuntungannya sangat besar dan membutuhkan biaya pakan yang tidak terlalu banyak adalah beternak babi pembibitan, bukan beternak babi penggemukan. Dalam 1 tahun beternak saja, dari 1 ekor induk saja Anda bisa menghasilkan uang sekitar 24 juta sampai 26 juta. Atau kalau kita konversikan ke dalam gaji, maka 1 tahun Anda mendapatkan gaji 1 bulan Anda mendapatkan gaji 2 juta. Jadi selama 12 bulan. Jadi dengan beternak babi 1 induk 1 ekor, Anda sama dengan Anda bekerja dengan dalam 1 tahun dengan gaji 1 bulan 2 juta. Jadi teman-teman, bagaimana kalau kita beternak babi dengan indukannya sebanyak 10 ekor? Apakah tidak mungkin kita bisa membeli mobil atau membangun rumah hanya dengan 1 tahun beternak 10 indukan babi tersebut? Kalau dikalikan 1 tahun itu kita sudah menghasilkan sekitar 240 juta, karena 1 induk menghasilkan 24 juta minimal. Apakah Anda tidak bisa membangun rumah atau membeli mobil dengan 10 indukan babi tersebut? Silakan teman-teman peternak babi pembibitan kasih kesaksian. Apakah yang saya katakan ini tidak betul? Saya sudah coba teman-teman, dan sekarang saya sudah membeli lahannya untuk dijadikan kandang baru berkat dari usaha babi pembibitan. Jadi dulu itu saya bermain di babi penggemukan dan hasilnya kurang memuaskan, jadi saya pindah ke babi pembibitan dan hasilnya benar-benar sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan bisa beternak sampai 20 ekor indukan. Minta doanya teman-teman, semoga bisa terjawab ini tujuan saya. Kira-kira kalau 20 ekor indukan itu dalam 1 tahun bisa menghasilkan berapa ratus juta ya teman-teman? Coba Anda bisa hitung sendiri. Jadi teman-teman, alasannya beternak babi pembibitan itu membutuhkan pakan lebih sedikit ketimbang babi penggemukan. Karena selama bunting sampai indukan babi melahirkan sekitar 2 minggu, kita tidak mengeluarkan pakan yang banyak karena hanya indukan yang dikasih makan. Anak babi akan belajar makan sendiri ketika berumur sudah 2 minggu. Itu pun makannya tidak banyak karena anak babi tersebut masih menyusui induknya sampai berumur 1 bulan 2 minggu atau sampai 2 bulan dia menyusui. Setelah itu baru kita sapi dan bisa kita jual. Jadi sebenarnya untuk anaknya itu tidak banyak itu biaya pakannya. Lalu teman-teman, kita hanya banyak mengeluarkan hanya di induknya saja. Jadi hanya induknya saja yang makan. Nah, disitulah letak penghematan pakannya dan juga letak keuntungannya adalah pakannya tidak banyak. Lalu kemudian anak babinya lahir banyak lagi. Nah, disinilah letak kesuksesan seorang peternak babi. Jadi semakin besar keuntungan yang diperoleh. Yang kelima, makanan induk babi betina dan pejantan dijaga dengan baik. Makanan induk babi betina harus benar-benar terjamin semenjak menjadi calon indukan. Semenjak dipersiapkan menjadi calon indukan, induk babi harus sudah makan makanan bergizi tinggi, yaitu tidak boleh makan makanan yang hanya terdiri dari dedak dan jagung saja, atau dedak dicampur dengan pakan tradisional lain tanpa ada campuran premix dan mineral 10. Babi betina harus makan pakan babi yang bernutrisi tinggi seperti dijelaskan di atas, dan beli saja pakan toko. Jadi silakan Anda beli saja pakan toko atau Anda campur sendiri. Anda tidak boleh beri pakan asal sembarang pakan karena bisa mengganggu periode birahi dan juga janin yang ada dalam kandungan saat induk babi bunting. Untuk lebih jelasnya Anda bisa tonton video makanan yang harus dihindari babi bunting. Link videonya ada di deskripsi video ini. Hal ini menjadi kunci utama sukses beternak babi. Kita harus mampu menjaga periode birahi tepat sesuai yang seharusnya, dan juga janin anak babi tidak boleh rusak.
dan harus bisa dilahirkan oleh induknya secara normal menjadi anak babi, dan mesti hidup semua sampai pada saat panennya nanti. Jika gagal di bagian tertentu, maka kesuksesan itu menjadi berkurang, bahkan bisa berubah menjadi kerugian, kegagalan, bahkan sampai pada bangkrutnya usaha ternak babi. Maka dari itu, ikutlah cara atau kiat sukses berternak babi ini. Maka induk babi betina tidak boleh betina tidak boleh sembarangan, dan juga pejantan juga harus dijaga kualitas pakannya. Kualitas pakan yang baik akan menghasilkan kualitas sperma jantan yang bagus untuk proses pembuahan, yang mana akan menghasilkan kelahiran anak babi yang banyak, bisa sampai belasan ekor. Itulah yang didambakan oleh semua peternak babi. Yang berikut yang terakhir, yang keenam, rajin belajar ilmu beternak babi setiap hari. Tanpa belajar, maka Anda akan punya segudang masalah. Bisa ternak babi Anda tidak bisa berkembang banyak karena banyak masalah yang Anda alami. Masalah itu muncul karena kurangnya pemahaman tentang cara beternak babi yang baik dan benar. Maka akibatnya ternak babi Anda akan selalu bermasalah, seperti tidak birahi, lahir tetapi mati semua, anak babinya mencerai terus, badannya kurus, tidak pernah gemuk, gatal-gatal di badannya, dan lain sebagainya. Hal ini akan Anda alami terus-menerus sampai Anda rajin belajar ilmu beternak setiap hari, baru masalah itu bisa Anda atasi dan tidak muncul lagi penyakit-penyakit yang aneh. Maka dari itu, mulai sekarang selalu belajar dan update ilmu beternak babi setiap hari di channel ini. Oke teman-teman, dan yang terakhir saya beritahu, Anda juga harus menjaga suhu ternak babi. Caranya juga adalah dengan memberikan ventilasi yang cukup dengan membangun tinggi tiang kandang harus minimal 3,5 meter. Jadi tinggi belakangnya itu 3,5 meter, atasnya 4 atau depan minimal, intinya minimalnya tingginya 3,5 meter. Saya punya masih 3,2. Itu saja karena mereka masih kepanasan, jadi harus kasih naik lagi. Jadi itulah teman-teman, kiat sukses beternak babi, kiat sukses ternak babi. Semoga saja teman-teman bisa mempraktikkan cara-cara ini, karena saya sudah praktikkan ini dan hasilnya saya sudah rasakan. Silakan teman-teman coba di rumah dan harapannya Anda bisa sukses. Oke, sekian video saya kali ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya.